hari ini kita agendanya ada dua topik yang akan kita diskusikan bersama dua pembicara kita. Nah, untuk itu sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada pembicara kita yang pertama kepada Dr. Oski. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pian, Dok? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan kepada Dr. Oski dan juga keluarga. Amin. Jadi untuk yang kedua nanti akan disampaikan oleh Dr. Fauzian. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pian, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan juga kepada Dr. Fauzian sekeluarga. Oke. Sebelum kita memulai, akan ulun bacakan dulu beberapa aturan acara, di mana aturan ini harus dipatuhi oleh peserta pengajian pada siang hari ini. Walaupun ini via daring, kita harus tetap memperhatikan adab-adab dalam mengikuti kajian. Kepada peserta diharapkan untuk yang aktif kameranya untuk menutup auratnya, terus juga nanti apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan lewat chat, lewat via chat di Zoom ini, atau nanti kalau mau bersuara nanti tunggu ulun persilahkan. Baik, pada hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama dari Dr. Oski dulu, di mana materinya itu adalah tentang bagaimana kita dalam menghadapi bulan-bulan setelah Ramadan. Jadi kan ini kita tidak terasa sudah menuju akhir dari Ramadan, ini hari ke-26, jadi sekitar 3-4 hari lagi untuk kita mengakhiri Ramadan. Nah, jangan sampai kita taatnya, kita rajin beribadahnya cuma hanya bulan Ramadan. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama kepada Dr. Oski. Jadi dipersilakan. Halo Dr. Oski. Ya. Dipersilakan Dok, materi pian. Sudah. Sudah. Oke. Waktunya sekitar 25 menit, Dok. Nanti ulun ingatkan sekitar 5 menit sebelumnya. Saya share screen ya. Bisa. Ya, muncul? Muncul, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya cintai semuanya, pada kesempatan kita kali ini, marilah kita ucapkan doa puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita umur sehingga sampai pada titik-titik akhir Ramadan seperti saat ini kita diberi kesempatan untuk menjalani ibadah puasa ini. Bapak Ibu, jadi saya diberi tugas oleh panitia untuk memberikan materi yang terkait dengan Ramadan ini, yakni bagaimana setelah Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tulisan dari Imam Masjid Al-Aiman dari Yaman sana yang bernama Amir bin Muhammad Al-Mudri, yang judul tulisan beliau mungkin sangat bagus, yakni Alamatul Qabul Ta'at, tanda-tanda diterimanya amalan. Dalam kesempatan ini tentu saya akan memberikan materi tentang amalan Ramadan. Baik, saya belum sempat menerjemahkan, jadi saya langsung saja dari copy paste. Mudah-mudahan
ini walaupun mungkin sebagian orang mungkin sulit, tapi kalau kita tidak memulai belajar bahasa Arab, kapan lagi? Ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dengan tampilnya presentasi saya dalam bentuk bahasa Arab, bahasa aslinya dari Yaman sana, bisa menggugah kesadaran kita semua, Bapak Ibu dan para mahasiswa penuntut ilmu, para pecinta ilmu. Mudah-mudahan akan tergerak hatinya untuk mau mencoba untuk belajar bahasa Arab sekalian. Jadi kita langsung belajar bahasa Arab. Baik Bapak Ibu, saya akan menunjukkan slide pertama dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu beliau adalah seorang keponakan atau saudara sepupu dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, la tahtimmu yaqillatil amal wahtimmu lil qubul. Janganlah engkau risau terhadap sedikitnya amalanmu. Wahtimmu lil qubul, akan tapi hendaklah engkau risau, gundah gelisah terhadap apakah amalanmu itu diterima atau tidak. Mungkin kita semua di bulan Ramadan ini sudah merasakan ya betapa waktu saat kita menunggu datangnya bulan ini, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan sebelumnya kita tunggu-tunggu kehadirannya dengan perasaan haru biru, dan ketika malam pertama dari bulan Ramadan datang, maka kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan amalan itu. Walaupun suasananya adalah suasana wabah, ya. Ya, walaupun panasnya bukan main, kita tetap bersemangat untuk mengerjakan amalan-amalan itu. Kemudian di antara kita ada yang semangat, dan di antara kita ada juga yang terhalang semangatnya ini karena kesibukan. Ada yang bekerja, ada yang hingga sampai sore, sampai malam, sehingga tidak sempat lagi. Sedikit sekali sholawat tarawih jamaah yang bisa dilakukan, mungkin karena jaga rumah sakit, tugas-tugas di kampus. Hal ini membuat kita semakin sedikit beramal. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di sini memberikan kepada kita sebuah sandaran, la tahtimmu al-qillatil amal. Tidak perlu risau dengan sedikitnya amalan. Akan tapi yang hendaknya kamu risau adalah apakah amalanmu itu diterima apa tidak. Alam tasma'u Allahu azza wa jalla yaqul innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidakkah kamu mendengar firman Allah yang maha tinggi lagi maha perkasa dalam Al-Maidah ayat 27 dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah yang diterima oleh Allah dari amalan-amalan itu hanyalah mereka-mereka yang bertakwa. Jadi ini adalah sandaran seseorang untuk menilai bagaimanakah amal perbuatan itu diterima atau tidak. Allah menerima amalan itu hanyalah dari mereka-mereka yang beramal ibadah itu dengan dasar takwa, dengan dasar rasa takut kepada Allah. Semakin besar seseorang beramal itu dengan dasar landasan takut, ya, cinta kepada Allah, maka semakin besar kemungkinan amalan itu akan diterima. Akan tapi walaupun amalan kita banyak, sholat taraweh sepanjang malam, habis taraweh malamnya disambung lagi dengan sholat witir, sholat malam lagi tambah lagi 8 rakaat, 12 rakaat dan sebagainya. Siang berpuasa dan ini dan itu, menjauh dari kerumunan manusia dan sebagainya. Akan tapi kalau itu tidak didasari oleh rasa takwa, maka sangat sulit
amalan itu diterima, walaupun amalan itu banyak. Ya, kita pernah mendengar hadis, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, atau lain kam min qaimin, berapa banyak orang yang sholat, akan tapi yang dia dapatkan hanyalah ju' wal atos, rasa lapar dan rasa dahaga. Karena apa? Karena amalannya tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena tidak muncul amal itu dari dasar hati yang bertakwa. Akan tapi dia puasa karena dalam rangka sungkan kalau tidak puasa. Teman-temannya puasa, masa dia tidak puasa? Akhirnya dia ikut berpuasa. Kalau dia tidak puasa, nanti dimarahi bapaknya, ibunya, mertuanya, calon mertuanya, sungkan. Nah, ini orang berpuasa atau sholat tarawih bukan didasari oleh karena hati yang bertakwa. Kemudian istilah selanjutnya muncul doa Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahima al-qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surat Al-Baqarah ayat 127, ketika Nabi Ibrahim setelah menunaikan tugas beliau untuk mendirikan Ka'bah, mendirikan dasar-dasar Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahima al-qawa'id, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ini sallallahu alaihi wasallam meninggikan al-qawaid, yakni fondasi dari Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim ini bukanlah orang yang membangun Ka'bah dari awal, tapi beliau sebagai yang merenovasi Ka'bah setelah sebelumnya Ka'bah bangunan pertama ini hancur ditelan oleh banjir Nabi Nuh. Maka Nabi Ibrahim diberi tugas oleh Allah untuk mengangkat Ka'bah ini dari fondasinya yang sudah ada. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat, meninggikan fondasi-fondasinya ini sampai muncul bangunan segi empat, atau beberapa orang mengatakan ada yang setengah lingkaran di mana Ismail masuk di dalamnya, itu menjadi bangunan seperti saat ini. Maka setelah mendirikan bangunan yang mulia ini, Nabi Ibrahim kemudian berdoa bersama dengan Ismail yang membantu beliau dalam mendirikan Ka'bah ini di Mekah, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, hendaklah Engkau terima dari kami amalan kami, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Lihatlah, ini Nabi. Ya, bukan kita, ini Nabi. Sekelas Nabi, beliau khawatir amalannya ini, mendirikan Ka'bah ini, bukan main ini. Betapa besar amalan mendirikan Ka'bah ini. Betapa besar pahalanya. Tapi jangan ditanya keikhlasannya Nabi Ibrahim. Akan tapi walaupun demikian, beliau tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna. Beliau tidak PR, tidak dirasa amalannya pasti diterima, pasti tidak. Belum tentu. Karena beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Tuhan kami, hendaklah Engkau terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Karena Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi Ibrahim tidak perlu koar-koar di tempat yang lain, saya sudah mendirikan bangunan, enggak. Tapi Nabi Ibrahim mendirikan bangunan Ka'bah hanya untuk Allah. Innaka antas sami'ul alim. Cukuplah hanya Engkau Allah yang mengetahui akan amal perbuatanku ini, mendirikan bangunan Ka'bah ini. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Nabi Ibrahim tidak koar-koar di sosial media, Nabi Ibrahim tidak selfie, tapi kemudian pahala beliau ini, dari investasi beliau ini dapat mendirikan Ka'bah, diabadikan dalam Al-Baqarah ayat 127. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kemudian nempel status di Facebook, status di Instagram, Rabbana, ya Tuhan terimalah amalan kami, enggak. Ya. Tapi beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mendengar doanya. Beliau mempersembahkan ibadahnya ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk orang lain. Kemudian penulis memberikan poin-poin. Fama hiya asbabul qubul. Fama, apakah hiya itu asbab, ya, sebab-sebab al-qubul, diterimanya, au ma hiya alamatul
maqbuli. Atau apa itu tanda-tanda dari amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka beliau menyebutkan 10 poin. Nanti kalau waktunya tidak cukup silakan diputus ya moderator ya. Nah, jadi di situ ada 10 poin. Ada merujuk secara singkat saya sebutkan, saya bacakan. Ada merujuk ila dzunub ba'da ta'ah. Sebab apa yang pertama? Yakni tidak adanya keinginan untuk kembali kepada dosa-dosa ba'da ta'ah setelah mengerjakan amalan kebaikan. Ya. Ini adalah poin pertama. Ada merujuk tidak adanya keinginan untuk kembali ila dzunub kepada dosa-dosa ba'da ta'ah. Berkata Yahya bin Mu'adz, seorang ulama awal-awal abad pertama ya. Man istighfar bilisanihi, barang siapa yang istighfar minta ampun bilisanihi dengan lisannya, wa qalbihi ala maksiati, maksud akan tapi hatinya ingin kembali kepada kemaksiatan yang dia lakukan, wa azamahu ayyarji'u ilal maksiati ba'da syahru yaud, dan barang siapa yang azamnya, keinginannya, cita-citanya akan kembali kepada kemaksiatan ba'da syahr, setelah sebulan, wa yaud, dan dia akan kembali, wa saumuhu alaihi mardud, maka puasanya alaihi mardud, akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Wa babul qubul fi wajhihi masdud, sedangkan pintu-pintu penerimaan itu akan ditutup, tidak akan diterima amal perbuatannya. Jadi ini adalah sebab-sebab seorang itu diterima amalnya oleh Allah, maka dia mempunyai azam untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang dilakukan sebelum Ramadan. Kalau kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Kalau dia sebelum Ramadan suka ghibah, ya, suka mengikuti temannya, suka melihat Allah haramkan di YouTube, suka melihat iklan-iklan yang jelek dan sebagainya, dan kemudian di bulan Ramadan ini tertutup segala pintu itu, nggak ada orang yang bisa dia temui karena tidak ada orang yang mau ghibah, nggak ada makanan yang dia bisa dia makan untuk dimakan pada siang harinya. Ketika dia selesai bulan Ramadan pun dia tetap tidak mau ghibah. Ini merupakan tanda diterimanya amalan seorang hamba. Kalau tidak, maka itu merupakan tanda amalan selama bulan Ramadan, tarawehnya. Kalau dia selama bulan Ramadan dia rajin taraweh, sholat 11 rakaat, 23 rakaat, dia rajin sholat taraweh. Begitu lepas bulan Ramadan kemudian dia tidak mau mengerjakan sholat witir, ya, karena namanya sudah bukan taraweh lagi, tapi bukan namanya witir, ya. Walaupun sedikit tapi dia tidak mau mengerjakan, maka ini tanda bahwa tarawehnya selama sebulan penuh itu yang dia lakukan bersama-sama dengan imam di keluarganya atau di masjid dan sebagainya, itu tanda kalau tidak diterima. Tanda kalau diterima setelah Ramadan berlalu dia masih tetap mengerjakan sholat witir di rumah. Selama 1 bulan dia berpuasa, dia tidak tahu diterima apa enggak, tapi dia tahu dia bisa berhusnuzon kepada Allah bahwasanya puasanya sebulan pun itu diterima. Kalau selama bulan Syawal setelah Ramadan berlalu dia masih sempat untuk mengerjakan ya minimal puasa 3 hari sebulan, selama sebulan, dalam sebulan, ya, biasanya tanggal 13, 14, 15 atau hari-hari yang lain, atau mungkin dia susul dengan Senin Kamis, atau kalau bulan Syawal disyariatkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Setelah hari raya tanggal 1, tanggal 2 atau tanggal 3 dia susul untuk mengerjakan mengerjakan puasa bulan Syawal. Maka dengan dia menyusul amalan-amalan yang wajib ini dengan amalan yang sunnah, maka ini merupakan tanda bahwasanya amalan yang wajibnya itu Allah terima. Tandanya yakni dengan dia mengerjakan amalan sunnah, bersemangat untuk mengerjakan amalan sunnah. Yang kedua adalah al-wajal min adam qubulul amal, ya. Yakni kekhawatiran akan tidak diterimanya amalan itu. Bapak Ibu para mahasiswa, para penuntut ilmu,
Fallahu ghaniyyu 'anil ta'atina wa ibadatina. Sesungguhnya Allah ini ghani, enggak butuh dengan ta'atina, ketaatan kita, wa ibadatina, dan ibadah kita. Allah enggak butuh. Allah memerintahkan kita untuk beribadah, warku'u wasjudu, hendaklah kamu rukuk dan sujud, ya. Waqimu sholat, hendaklah kamu menunaikan sholat. Itu bukan untuk Allah. Ya, Allah tidak perlu sholat kita, Allah tidak perlu ibadah kita. Ya. Itu semua kita lakukan untuk kebaikan makhluknya, yang manusia dan jin ini. Allah memberikan ibadah itu untuk kebaikan makhluknya. Ya. Allah tidak perlu. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Luqman, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsih. Dan barang siapa yang berterima kasih, bersyukur, fa innama yashkur li nafsih, maka dia itu sesungguhnya sedang berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, ya, tidak mau berterima kasih kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu tidak butuh, ghani, maha kaya, tidak butuh, hamid, dan tetap terpuji. Walaupun seluruh manusia tidak ada yang mau memuji Allah, alhamdulillah, tidak ada yang mau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah tetap terpuji. Walaupun seluruh manusia tidak ada yang mau memuji. Sepakat, sudah tidak ada lagi yang sholat, Allah tidak perlu sholat kita. Karena Allah tidak butuh dengan ibadahnya para makhluk. Kita yang butuh dengan ibadah kita untuk kita sendiri. Di dalam surat yang lain, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kamu kufur, jika kamu tidak berterima kasih, jika kamu tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ghaniyyun 'ankum. Allah tidak perlu kamu, tidak butuh kamu. Kalau kita kufur semuanya, seluruh makhluk tidak mau berterima kasih, ya tidak nyembah-nyembahan, tidak mau berterima kasih, tidak perlu sholat-sholatan, Allah tidak perlu sholat kita. Wala yarda li ibadihi al-kufur, ya. Dan Allah tidak meridhai, ya. Allah membenci hamba-hambanya ini yang kufur, yang tidak mau terima kasih. Ya. Sudah diciptakan, sudah dibuatkan mata, sudah dibuatkan bibir, sudah dibuatkan bentuk wajah yang bagus, tidak mau sholat, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Akan tapi jika kamu berterima kasih, maka yardahu lakum, Allah akan menyukai akan hal itu. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 7. Wal mu'min ma'asyiddati al-iqbalihi ala at-ta'at. Orang mukmin itu bersungguh-sungguh untuk supaya diterima amal perbuatannya. Oke. Kurang 5 menit ya. Kemudian ada sebuah hadis yang penting dari apa namanya, Aisyah radhiyallahu anha. Fa'anna Aisyah. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah SAW an hadhil ayat, tentang ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan harta mereka wa qulubuhum wajilah, akan tapi hati mereka takut. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ahum alladzina yashrabuna khamr wa yasriqun, apakah mereka ini orang-orang yang takutnya orang-orang yang meminum khamr ya Rasulullah, minum whisky, tua, bir, waisrikun, dan atau orang-orang yang mencuri ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, la ya ibnatu as-siddiq, tidak wahai putri as-siddiq, Abu Bakar as-Siddiq, maksudnya Aisyah, walakinnahum, akan tapi mereka ini adalah alladzina yasumuna, mereka ini orang-orang yang berpuasa, wa yusalluna, dan orang-orang yang sholat, wa yatasaddaquna, orang-orang yang bersedekah, wa hum yukhafuna alla yuqbalu minhum, akan tapi mereka takut puasanya, sholatnya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera mengerjakan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jadi di antara tanda-tanda diterimanya amalan adalah takut amalan itu tidak diterima. Nah, ini kalau Anda setelah puasa ini kemudian kita meyakini kita sebagai orang yang menang, minal faizin wal faizin, selamat Anda memenangkan menang. Wah, ini jangan-jangan ini tanda puasa kita terang kita tidak terima. Karena kita sudah yakin selama sebulan penuh kita sholat tarawih kita diterima, puasa kita yakin. Nah, ini kekeliruan. Kita harus mengkoreksi nanti hari raya ini, semestinya kita malam hari nanti harus banyak menangis
harus banyak istighfar, akan sedikitnya, akan banyaknya cacat-cacat kita selama di bulan puasa ini. Kalau sudah selesai langsung di stop aja ya moderator ya. Iya, Dok. Kemudian yang ketiga, at-taufiq ila a'mali sholihat ba'daha. Yakni setelah mengerjakan perbuatan 1 bulan ini, maka orang yang diterima amalnya akan bersemangat untuk mengerjakan amalan yang soleh. Inna alamatu qubul ta'at, di antara tanda-tanda orang yang diterima adalah yuwafiq abad atau adam ba'daha. Dari mana hal ini diambil? Dari surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Bukankah balasannya orang-orang yang berbuat baik itu adalah perbuatan baik? Jadi tandanya orang-orang yang diterima amal perbuatannya, diterima amal kebaikannya adalah dia berbuat baik lagi. Ini merupakan jaza yang sangat besar, balasan yang sangat besar. Anda mendapat sudah sholat wajib disusul dengan sholat sunnah. Anda puasa wajib disusul lagi dengan sholat. Hal yang sama juga demikian pada kemaksiatan. Balasan dari kemaksiatan adalah kemaksiatan setelah. Barang siapa yang mencuri, maka dia akan tergiur untuk mencuri lagi. Berhasil mencuri lagi, ketagihan terus. Setelah berjudi, kepingin berjudi. Setelah berjudi 1 juta, kepingin berjudi 2 juta. Ini bahasanya orang-orang yang berbuat maksiat. Maka kita takut agar dalam mengerjakan amalan-amalan kemaksiatan jangan sampai Allah balas dengan kemaksiatan lagi. Dan ini akan membuat kita terjerumus, dan akhirnya maut menyebut kita di saat kita sedang mengerjakan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Adapun pada permasalahan Ramadan, kalau kita ingin amalan kita sama yang diterima, maka hendaknya Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita susul dengan amalan sunnah ya. Sholat sunnahnya jangan terputus di Ramadan saja, tapi nanti disusul lagi dengan sholat witir. Setelah sholat isya kita kerjakan 3 rakaat kah, 1 rakaat lah kalau capek, atau 5 rakaat, atau tetap 8 rakaat atau 11 rakaat. Minimal 1 rakaat untuk menutup malam kita dengan witir. Ini merupakan tanda kalau kita mengerjakan hal ini, maka tarawih kita selama sebulan penuh itu tanda diterima. Apa dalilnya? Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik adalah perbuatan baik? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada menit ke-25 ini. Moderator, mungkin 7 poin sisanya yang akan saya sampaikan di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, Dr. Roski, dengan topik bagaimana kita setelah Ramadan. Jadi kepada para peserta kajian yang ingin bertanya, silahkan untuk mengisi di kolom chatnya. Pertanyaannya apa, nanti akan ulun sampaikan pertanyaannya kepada Dr. Roski. Dan sebelumnya juga saya ingatkan kepada para peserta kajian untuk menonaktifkan mic-nya atau mute suaranya supaya suara pemateri tidak tercampur baur sama suara dari peserta. Baik, sambil menunggu pertanyaan, di sini saya ingin menyimpulkan dulu beberapa poin penting yang disampaikan oleh Dr. Roski tadi. Yang pertama, kita harusnya mengutip dari perkataan Sayyidina Ali bahwasanya yang terpenting itu bukan banyaknya amalan. Jadi jangan risau amalan kita sedikit selama bulan Ramadan atau selama hidup kita ini. Tetapi risaulah ketika kita berpikir amalan itu akan diterima atau tidak. Nah, untuk mengetahui amalan itu diterima atau tidak, kita harus tahu dulu tanda-tandanya apa. Di mana tadi disampaikan bahwa ada 10 tanda. Namun karena keterbatasan waktu cuma sampai 3 tanda. Yang mana yang pertama adalah apabila kita sudah mengerjakan amal tersebut, kita akan sulit kembali kepada dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi setelah kita beramal, bahwa kita akan tidak bisa lagi kembali kepada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita ada rasa khawatir bahwa amalan kita ini tidak akan diterima. Kita banyak beramal, namun kita masih khawatir amalan kita ini tidak diterima, seperti kayak Nabi Ibrahim tadi, bahwasanya beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga itu
setelah kita melakukan kebaikan, maka selanjutnya kita makin banyak, makin bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Baik, kepada peserta, silakan diisi kolom chatnya apabila ada pertanyaan. Nanti mau sampaikan kepada Dr. Roski. Baik, ada. Mungkin kalau belum ada, kepada Dr. Roski. Assalamualaikum, Dok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, itu ada pertanyaan. Silakan yang angkat tangan, yang namanya nomor. Mungkin kalau kepanjangan nulis di chat, bisa diaktifkan mikrofonnya. Ada? Baik, kalau mungkin tidak ada, kepada Dr. Roski mungkin bisa disampaikan lagi tanda-tanda amalan diterima. Mungkin ada 2 poin lagi. Poin keempat sama poin kelima, sambil kita menunggu pertanyaan yang masuk. Ya. Pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan kebiasaan baik selama bulan Ramadan pada bulan lainnya? Ya, saya akan sampaikan lagi mungkin di slide yang berikutnya adalah ya ini. Ar-roja wa kasratid du'a. Jadi lagi-lagi itu semua adalah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Bahwasanya kita beribadah ini bukan karena kesolehan kita, bukan karena bacaan-bacaan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, tidak sama sekali. Ya. Kita harus kembali kepada sebuah zikirnya orang-orang soleh, yakni la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu milik Allah. Jadi ketika kita selesai mengerjakan amalan-amalan soleh, itu jangan langsung DR ya. Jangan langsung DR ini semua adalah jerih payah saya. Enggak. Tapi kita harus mengucapkan alhamdulillah ya. Bagaimana doa-doanya orang beriman itu ketika mereka masuk surga, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza, memberikan kepada kami petunjuk untuk meniti jalan ke surga. Itu adalah zikirnya orang-orang penduduk surga dalam ayat Al-Quran. Ketika mereka memasuki surga, mereka sambil mengucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Dan kita memang nanti, dan memang Allah memasukkan seseorang pada surga itu bukan karena amalan kita, tapi murni karena rahmat Allah kepada orang hamba, sehingga Allah berikan kepada dia taufik. Ya. Taufik untuk apa? Untuk mengerjakan perbuatan kebaikan. Ya. Karena itu perlu dibedakan antara hidayah dengan taufik. Kalau hal ini dipisah, hidayah itu merupakan petunjuk Allah secara teoritis, ya, secara pengetahuan hidayah. Ya. Adapun taufik itu adalah psikomotor. Seseorang mungkin sudah tahu bahwasanya
sholat puasa Syawal itu pahalanya sama seperti puasa setahun. Tahu dia, hafal hadisnya. Tapi belum tentu dia nanti akan mengerjakan puasa Syawal gitu. Itu tanda dia belum diberi taufik. Dia tahu dia sudah dapat hidayah, tapi dia belum dapat taufik untuk mengerjakan amalan yang soleh itu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya segala sesuatu itu berasal dari Allah, maka konsekuensinya ya kita minta sama Allah. Ya. Kita minta sama Allah supaya kita dimudahkan untuk berbuat soleh. Kita minta rezeki. Rezekinya apa? Rezeki amal soleh. Ya Allah marzukni amalus soleh. Ya Allah berilah saya rezeki amal yang soleh. Dan ini permintaan rezeki yang sangat besar, sangat agung ya. Karena rezeki itu tidak cuma sekedar Anda dapat beasiswa rektor, rezeki itu tidak cuma sekedar Anda ditraktir teman atau hal-hal yang sifatnya badani, tapi rezeki yang terutama yang paling besar adalah rezeki hidayah dan taufik. Anda kemudian diberi hidayah untuk mendapatkan ilmu ini. Anda 20 menit, 30 menit yang lalu tidak tahu bahwasanya puasa itu belum tentu diterima. Tapi setelah 30 menit kemudian Anda jadi tahu ini merupakan hidayah dari Allah. Tangan Anda tergerak untuk mengeklik link Zoom. Ini hidayah dari Allah. Ya. Setelah ini mudah-mudahan Allah memberi kita taufik, kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya taufik supaya Engkau berikan kepada saya amal yang soleh ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Ya. Kalau kita ingin witir tetap ingin sholat witir setelah ini, maka kita berdoa nanti di penghujung taraweh, di penghujung sholat witir yang terakhir di bulan Ramadan kita berdoa Allah marzukni amalus soleh, ya Allah berilah saya rezeki amal soleh. Ya. Atau di doa yang lain misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Allah berikanlah kepada saya ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan soleh taqabbala, dan amal soleh yang kau terima. Nah, ini pertanyaan yang bagus saudara ya. Jadi jangan sampai kita ini berazam saya akan mengerjakan ini selama Syawal saya akan puasa. Jangan optimis dulu, berdoa sama Allah. Ya Allah mudahkanlah saya puasa. Mudahkanlah saya untuk sholat witir setelah ini. Nah, itu merupakan tanda di poin nomor 6 ar-raja wa katsratid doa. Harapan yang besar dan katsratid doa. Banyak berdoa ya. Banyak berdoa kepada Allah supaya diperbanyak amal solehnya, ditambah amal solehnya. Rabbi zidni ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nanti Anda bisa cari doa ini yang berasal dari Nabi, apa doa yang bermanfaat, yang singkat, padat, jelas, dan salah satunya adalah doa ini. Rabbana Rabbi zidni ilman nafi', ya Allah tambahkan untukku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang baik. Baik dokter, jadi satu lagi pertanyaan ini dari Dokter Maria Ulfa. Mungkin bisa dijawab singkat padat ya dokter karena keterbatasan waktu kita. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menurut dokter terkait kondisi umat Islam sekarang yang mana kita ini berpuasa beda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita menghadapi pandemi, di mana karena pandemi ini juga lah kita rasanya sulit untuk bertakarub kepada Allah karena intensitas pengajian dan juga masjid-masjid pada ditutup, bahkan sholat Jumat pun ditiadakan. Silakan dokter. Justru menurut saya gitu ya, mohon maaf, pandangan saya, justru taqarrub ilallah ya, rasa beribadah kepada Allah ini justru lebih khusyuk. Justru saya katakan justru di bulan ini, justru di tempat seperti ini, di tempat datangnya bala bencana, itu merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk manusia, untuk kaum muslimin untuk menangis ya. Belum pernah mungkin dalam hidup kita ini, misalnya bagi mereka yang diberi rezeki work from home ya, seperti para dosen atau mahasiswa, Anda kalau berpuasa ketika tidak work from home ya, tidak ada wabah, mungkin Anda akan bertemu dengan mahasiswa, dengan sesama dosen, sesama dokter. Anda mungkin nanti waktu puasa Anda nanti riba, Anda nanti akan berkata kadzib, bohong, Anda guyon,
ketawa, wah kakak cekakaan di sana, cekakaan di sini, ya. Sholat tarawih pun demikian, ya. Bertemu dengan orang. Justru ini adalah saatnya yang sangat, saya katakan sangat intens ya. Kita di sini dipaksa untuk uzlah. Dipaksa untuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu menyendiri. Zaman dahulu, ulama-ulama salaf zaman dahulu, mereka ini begitu bulan puasa, ya, mestinya mereka ini dalam satu bulan setiap hari memberi pengajaran kitab, mengajar Al-Quran, mengajar hadis. Begitu bulan puasa, stop, tidak ada kajian-kajian. Semuanya stop. Para ulama stop pada bulan puasa, pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk menghatam Al-Quran. Ada yang menghatam dalam sebulan itu 2 kali, ada yang menghatam seminggu sekali, ada yang menghatam setiap hari 1 kali, ada yang menghatamkan Al-Quran ini semalam sekali, ada yang menghatam sehari semalam, sehari 2 kali, semalam 2 kali. Karena ini adalah hari ulang tahunnya Al-Quran. Ini bulan hari ulang tahunnya Al-Quran. Kita mungkin pada saat ada wabah, susah untuk menghatam Al-Quran selama sebulan ini. Kecuali nunut ikut darusan di masjid. Tapi dengan kondisi semacam ini, tidak ada waktu kecuali kita lebih enak membaca Al-Quran pada saat bulan-bulan semacam ini. Kita lebih fokus membaca Al-Quran, bisa khatam sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali. Karena tidak ada kegiatan kecuali menghatam Al-Quran. Ya, karena tidak ada teman dosen, pengajaran juga demikian saja. Nah, itu merupakan rahmat dari Allah justru, ya, yang hanya bisa dirasakan kalau kita memahami bahasanya Ramadan inilah bulannya uzlah, bulan menjauh dari ramean. Dan alhamdulillah, walhamdulillah kepada Allah kita ucapkan rasa syukur atas apa yang Dia berikan kepada kita, baik maupun ya. Baik, terima kasih dokter atas jawaban-jawabannya. Karena waktu sudah lewat, jadi kita masuk ke materi yang kedua. Jadi sebelumnya tadi dari Dr. Maria, silakan bagi peserta untuk mengaktifkan kamera laptop ataupun handphonenya untuk dokumentasi acara ini ya. Baik, langsung kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Fauzan Muttaqin, di mana topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kiat-kiat Islam dalam menghadapi wabah. Mungkin kita sudah sering membaca artikel, melihat di sosial media bagaimana kiat-kiat menghadapi virus COVID-19 ini dari segi pandangan umum, mungkin dari WHO, mungkin dari Kemenkes, dan lain sebagainya. Bahkan sampai teori-teori konspirasi dari COVID-19 ini pun sudah banyak bertebaran. Namun mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui bagaimana Islam dalam memandang virus COVID-19 ini. Mungkin langsung saja kepada Dr. Fauzan Muttaqin, untuk waktunya maksimal 25 menit. Dipersilakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Rashid, Sarjana Kedokteran. Ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-26 dan malam ini insyaallah adalah malam ke-27 bagi umat muslim. Ini malam yang biasanya dicari-cari. Walaupun sebenarnya yang diperintahkan adalah carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun bila kalian tidak mampu mencarinya di malam terakhir, maka carilah di malam-malam yang ganjil. Bila pun tidak, maka beberapa mengatakan kemungkinan adalah pada malam ke-27. Maka bersungguh-sungguhlah pada malam ini sampai beberapa hari ke depan. Kita sedang memasuki babak final di Ramadan ini. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia, kepada moderator, kemudian kepada guru-guru saya yang hari ini berada di ruang Zoom, ruang virtual. Saya perhatikan tadi ada yang pertama sebagai pembicara ada Dr. Oski Iliandri. Dok, lama tidak ketemunya cuma di ruang virtual saja. Kemudian ada Dr. Rahmiati, ada Bu Lisda Hayati, ada Bu Husnul Khotimah, ada Dr. Setika Aidah,
beberapa yang lain mungkin tidak sempat saya sampaikan. Kemudian ada rekan-rekan sesama dokter yang saya hormati, kemudian rekan-rekan mahasiswa, baik yang saat ini tertunda koasnya seperti moderator, serta teman-teman yang hari ini menjalani kuliah daring. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan Ramadan kali ini tetap semangat walaupun dalam kondisi yang dalam pandemi yang sepertinya tidak ada ujungnya. Jadi baik saya kebagian bahan bagaimana menghadapi wabah. Jadi ini konsekuensi kalau Islam itu adalah sebuah ajaran yang sempurna. Jadi seandainya Islam itu bukan ajaran yang sempurna, maka wajar kalau dia tidak memiliki jawaban bagaimana solusi dalam menghadapi wabah. Tetapi karena kita mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan Islam sebagai din, sebagai ajaran yang sempurna, maka pastinya tidak ada ruang kosong yang tidak diatur dalam Islam. Pasti ada aturan apapun dalam Islam. Termasuk ketika hari ini kita menghadapi wabah, menghadapi pandemi. Bagaimana Islam mengaturnya? Nah, tentunya bukan hanya sekedar tuntunan berdoa dan lain sebagainya, tetapi tentunya doa itu juga adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Doa yang diajarkan dalam menghadapi wabah ini ada beberapa doa, tapi yang sering kita panjatkan mungkin di masjid-masjid sering disampaikan doanya, dan mudah-mudahan ini kita sama-sama memulainya dengan doa, karena bagaimana menghadapi wabah ini, yang pertama doa dulu. Mari kita berdoa. Doanya mudah-mudahan bisa sebagian sudah hafal. Allahumma dafa' annal bala wal waba wazzalazila wal mihana wasu'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Ammaladina Indonesia khasah wasairil muslimin amah. Jadi saya ulang. Mudah-mudahan ini doa dari rekan-rekan, doa dari kawan-kawan, doa dari adik-adik, doa dari guru-guru ini didengar oleh Allah. Kita sedang memasuki hari-hari terakhir Ramadan, yang mudah-mudahan ini dosa-dosa kita diampuni, kemudian karena dosa-dosa kita diampuni, kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih, maka doa kita pun akan diijabah. Doanya mudah dihafal. Allahumma dafa'annal bala wal waba wazzalazila wal mihana wasu'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan. Ya. Jadi tentang wabah ini Rasulullah pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang wabah. Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah tentang taun. Kemudian Rasulullah bersabda, memberitahukan bahwa kata Rasulullah, taun itu adalah azab yang dikirim Allah bagi siapapun yang Dia kehendaki. Namun Allah menetapkannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi menarik ini. Wabah itu, taun itu adalah azab bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi taun itu, wabah itu juga adalah rahmat. Jadi bagi orang yang beriman, jangan khawatir. Karena wabah ini sesungguhnya adalah rahmat dari Allah. Nah, kata Rasulullah dalam lanjutan hadis riwayat Bukhari ini, tidaklah barang siapa yang begitu wabah taun menjangkiti, lantas ia tetap berada di negerinya dengan sabar dan ridho, juga tahu bahwa tidak ada yang menimpanya kecuali yang ditetapkan Allah baginya, melainkan baginya seperti pahala syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi menarik bahwa janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah, orang yang sabar dan ridho akan taun ini. Ya, baik. Jadi bagaimana kiat Islam menghadapi wabah? Kita harus membahas bahwa ketika berbicara masalah wabah, maka tentunya kita tidak hanya berbicara bagaimana Islam menghadapi wabah itu dalam ranah individual, tetapi Islam juga membahas pembahasan menghadapi masalah wabah ini dalam ranah negara, dalam ranah pemerintahan. Nah, bagaimana dalam ranah individual? Tentunya dalam ranah individual, kata
kata Allah, kata Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahwa kamu mengetahui bagaimana urusan dunia kamu. Maka tentunya dalam masalah wabah kita akan melaksanakan berbagai macam kaidah-kaidah kesehatan. Misalnya sebagaimana yang sudah kita pahami, ada physical distancing, kemudian menggunakan masker saat keluar rumah, kemudian rajin mencuci tangan, entah dengan hand sanitizer, kemudian dengan sabun, kemudian dengan air yang mengalir, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan asupan zat yang bergizi, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan mungkin lebih banyak beristirahat, dan lain sebagainya. Ini adalah kaidah-kaidah kesehatan. Yang ini sah-sah saja kita lakukan. Ini adalah bagian daripada ketaatan kita. Bagian daripada kaidah-kaidah yang diperbolehkan kita untuk mengikutinya. Namun kemudian kita jangan lupa bahwa sebagai individu kita juga harus memahami ada beberapa hal tentang wabah ini. Pertama, ketika menghadapi wabah ini, kita wajib yakin dan ridho terhadap wabah ini. Jadi wabah ini adalah takdir dari Allah, qada dari Allah. Dan yang membawa wabah ini, COVID-19, ini adalah SARS-CoV, virus corona yang hadir, yang diperjalankan Allah dari Wuhan, Hubei, Cina. Kemudian ternyata dia sanggup melakukan perjalanan keliling dunia sampai ke daerah kita, bahkan sampai ke dekat kita. Nah, ini kita meyakininya, ini adalah makhluk Allah. Dan kita yakin yang namanya makhluk Allah, maka Allah lah yang mengendalikan. Kemudian kita juga yakin juga Allah lah yang mampu menghentikan penyebaran wabah ini, karena Dia adalah ciptaan Allah dan Dia juga akan kembali kepada Allah. Maka kita juga harus ridho akan keputusan Allah. Apapun akhirnya keputusan Allah terhadap diri kita, terhadap masyarakat kita, terhadap keluarga kita, maka harus ridho. Tidak ada marah kepada Allah, tidak ada rasa ketidaksukaan, rasa beban menghadapi wabah ini. Jadi ini adalah perilaku seorang muslim, adalah dia harus ridho. Kemudian perilaku seorang muslim berikutnya adalah dia harus senantiasa melakukan muhasabah. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Oski tadi, bahwa ya momentum Ramadan ini maka sudah semestinya kita juga semakin ingat, semakin bermuhasabah. Kita mengingat-ingat apa sih salahnya kita. Bisa jadi terjadinya wabah ini mungkin ada peran dari kita. Mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sudah saatnya kita melakukan muhasabah, apa yang salah dari diri kita. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah istighfar. Rajin-rajin memohon ampun kepada Allah. Karena istighfar ini akan membersihkan dosa-dosa kita, kemudian akan membersihkan diri kita, kemudian harapannya ini akan memudahkan doa kita diijabah. Kemudian taubat kepada Allah. Adanya pandemi ini, kemudian dalam momentum Ramadan ini sudah selayaknya bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Momentum kita untuk taubat. Berikutnya adalah sabar. Jadi bersabarlah akan ketentuan dari Allah ini. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa mengambil ibrah. Banyak sekali ibrah yang kita dapatkan. Cari terus. Jangan selalu merutuki. Mungkin gara-gara ini ekonomi kita bermasalah. Mungkin gara-gara ini bagi yang dokter mungkin jadi capek kerjanya. Atau bagi beberapa dokter malah mundur dari dunia kerjanya. Lebih sedikit pasiennya, lebih sedikit pendapatannya. Kemudian bagi beberapa mahasiswa, dia akhirnya harus menjalani proses perkuliahan daring. Kemudian bagi yang harusnya sudah memasuki koas, malah tertunda koasnya. Kita tidak tahu tertundanya apakah 1 bulan, 2 bulan, atau setahun. Dan kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Jadi banyak hal yang harus kita ambil ibrah. Mungkin ini merupakan ada teguran dari Allah bagi kita. Kemudian mari kita mengambil pelajaran daripada wabah ini. Nah, ini adalah dalam ranah individu. Dalam ranah individu inilah serangkaian yang harus kita lakukan. Selain melakukan kaidah-kaidah kesehatan, kemudian yang kedua kita juga
melakukan introspeksi diri dan lain sebagainya tadi. Namun jangan lupa bahwa Islam itu juga mengatur bukan hanya aturan individu saja, tetapi dia mengatur aturan sosial, dia mengatur aturan bermasyarakat. Bagaimana Islam juga mengatur dalam urusan negara seperti apa. Jadi satu hal yang menarik, wabah pandemi ini bukanlah satu-satunya yang pernah dialami kaum muslimin. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah yang paling dahsyat yang pernah dialami oleh kita, jawabannya ternyata tidak. Jadi kaum muslimin beberapa kali pernah mengalami musibah yang seperti ini. Yang tercatat dalam sejarah, yang pernah menghadapinya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah yang kedua. Beliau juga pernah pada masa kepemimpinan beliau, masa pemerintahan beliau, beliau menghadapi masalah taun seperti ini, masalah wabah. Kemudian juga pernah tercatat pada zaman kekhilafahan Umayyah, juga pernah terjadi pandemi. Kemudian kekhilafahan Abbasiyah, juga pernah terjadi pandemi. Nah, ini yang tercatat dalam sejarah, walaupun kemudian ada beberapa wabah-wabah lagi. Yang menarik misalnya ketika wabah itu pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu kemudian melakukan serangkaian usaha-usaha. Beliau dengan kapasitasnya sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai pemerintah, maka beliau melakukan saat itu melakukan perintah untuk melakukan karantina, perintah untuk melakukan lockdown, kemudian melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Bahkan kebijakan-kebijakan memudahkan ekonomi masyarakatnya. Jadi bukan hanya kaidah-kaidah kesehatan yang beliau lakukan, tapi kita melihat dalam sejarah, bahkan beliau melakukan beberapa kebijakan-kebijakan hukum, misalnya bagi bahkan aturan dalam Islam, seorang pencuri itu wajib dipotong tangannya bila memenuhi syarat-syaratnya. Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, karena ada tidak terpenuhinya syarat-syarat, yaitu banyak orang yang miskin dan dia membutuhkan harta, membutuhkan makanan saat itu, maka tidak dipotong tangan. Itu juga kebijakan yang terkenal pada masa tahun di zaman Umar bin Khattab. Nah, kita melihat ini keseriusan Umar bin Khattab melakukan karantina, kemudian melakukan berbagai macam usaha untuk meredakan terjadinya wabah. Dan alhamdulillah wabah itu tidak lama terjadi pada kaum muslimin. Kemudian yang pernah tercatat juga khalifah yang pernah memerintah pada saat wabah, yaitu pada tahun 478 Hijriah. Khalifah yang pernah memimpin saat itu, yaitu adalah Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah. Sejarah mencatat bahwa Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah ini, ketika wabah terjadi pada kaum muslimin, apa yang beliau lakukan? Jadi langsung pada saat itu beliau melakukan serangkaian kebijakan-kebijakan. Yang pertama, beliau melakukan sedekah. Ini kebijakan pemerintah saat itu. Jadi beliau menyerukan untuk melakukan sedekah. Karena sedekah itu adalah menolak bala. Jadi beliau langsung mencontohkan langsung. Beliau langsung bersedekah dengan jumlah harta yang banyak. Kemudian diikuti oleh para pejabatnya, diikuti oleh kaum muslimin. Jadi sedekah adalah langkah pertama yang beliau ambil untuk menghilangkan bala, menghilangkan wabah. Apalagi kemudian yang kedua beliau juga, langkah kedua beliau langsung mengumpulkan para ahli, mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan. Jadi dikumpulkan ilmuwan-ilmuwan untuk mendiskusikan apa langkah-langkah kita untuk mengatasi wabah ini. Beliau memang bukan ahli kesehatan, maka beliau serahkan kepada ahli kesehatan. Beliau mungkin bukan ahli di bidang kependudukan, beliau serahkan kepada bidang kependudukan. Jadi dilakukanlah serangkaian usaha-usaha berdasarkan saintis, berdasarkan keahlian mereka untuk melaksanakan penghentian wabah ini. Berusaha supaya wabah ini segera berakhir. Itu langkah kedua. Kemudian, ini menarik, langkah ketiga oleh Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, yaitu beliau membentuk pasukan khusus. Jadi, satgas khusus, satuan tugas khusus, berbentuk pasukan. Pasukan khususnya apa? Nah, ini beda dengan yang terjadi saat ini. Kalau pasukan atau satgas
kita temui saat ini tujuannya adalah membubarkan pertemuan-pertemuan atau mengusir orang-orang yang melakukan pertemuan-pertemuan entah di masjid, entah di pasar, kemudian melakukan trekking. Bukan itu. Jadi pasukan khusus yang dibentuk oleh Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah adalah pasukan khusus untuk menghancurkan maksiat. Jadi karena umat Islam percaya bahwa salah satu yang membuat bala, membuat wabah itu datang, itu adalah maksiat pada diri kita, maksiat pada masyarakat kita. Maka Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah langsung membentuk pasukan khusus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tempat maksiat beliau hancurkan. Orang-orang yang melakukan maksiat ditangkapi. Kemudian yang dicurigai akan melakukan maksiat pun itu akan dihentikan. Ini yang dilakukan oleh beliau. Nah, Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah ini akhirnya sukses menangani wabah. Jadi sebagai catatan, wabah yang terjadi pada saat itu, kalau hari ini kita menangani wabah, kita berbicara wabah yang mungkin menurut kita sangat dahsyat. Tetapi bisa jadi sejarah mencatat wabah yang terjadi pada zaman beliau itu wabah bisa jadi lebih dahsyat lagi. Kalau hari ini manusia yang banyak sakit dan banyak terkapar, kemudian banyak yang meninggal, pada zaman itu wabah yang terjadi manusia dan hewan bergelimpangan. Jadi bukan manusia saja, tetapi manusia dan hewan. Banyak yang bergelimpangan meninggal. Kemudian sampai saking parahnya wabah pada saat itu, udaranya adalah udara yang sudah tidak sehat sekali untuk dihirup. Jadi orang betul-betul tidak berani keluar rumah karena udaranya sangat buruk saat itu. Kemudian saking berbahayanya, saking menakutkannya wabah pada saat itu, bahkan ada kebanyakan orang sudah menduga bahwa ini sudah mendekati kiamat pada saat itu. Jadi banyak yang menduga ini sudah kiamat ini. Tetapi Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, kita lihat betapa beliau cerdasnya, betapa beliau melakukan serangkaian usaha untuk menghentikan wabah ini. Nah, ini adalah contoh yang luar biasa, di mana tiga yang menakjubkan. Yang saat ini saya pikir tidak ada satupun negara yang mengikuti cara seperti itu. Yang pertama dengan melakukan sedekah massal. Kemudian yang kedua adalah dengan cara sains, dengan cara sesuai ilmu pengetahuan, melaksanakan sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Yang kemudian yang ketiga, yang ini tidak dilaksanakan adalah menghentikan kemaksiatan. Menghentikan kemaksiatan, baik diri kita, kemudian kemaksiatan di masyarakat. Dan terbukti bahwa beliau tercatat sebagai khalifah yang berhasil mencatatkan diri, berhasil menyelesaikan wabah dalam waktu yang tidak lama. Nah, jadi ini adalah dua contoh, dua hal yang diperlihatkan Islam, bagaimana Islam menghadapi wabah. Yang pertama dari ranah individual, yang kemudian yang kedua dalam ranah masyarakat dan bernegara. Bagaimana Islam memiliki solusi untuk mengatasi wabah. Mungkin kita bisa meneruskan nantinya di dalam sesi diskusi. Silakan. Mungkin guru-guru ulun, di sini banyak guru-guru ulun, ini kebetulan cuma kena gilirannya aja untuk berbicara. Jadi ada banyak ustadz di sini, ustadz dan ustazah mungkin bisa menambahkan, kemudian rekan-rekan dokter, kemudian adik-adik koas dan adik-adik mahasiswa mungkin nantinya bisa atau tendik, silakan semuanya, silakan. Kita ini sebenarnya bagi saya lebih merupakan ajang silaturahim. Kalau masalah ilmunya, insya Allah sudah Bu Hananpian itu lebih ahli karena banyak waktu untuk membaca. Yang namanya mengkarantina diri dalam waktu yang sangat panjang ini tentunya sangat banyak sekali yang pian baca, sangat banyak hal yang kemudian pian dapatkan, banyak pian tonton, dan itu ulun pikir bisa jadi kebanyakan ulun yakin jauh lebih banyak daripada ulun. Ini cuma kebetulan dapat giliran menyampaikan aja. Silahkan. Harapan ulun mungkin bukan pertanyaan, tetapi malah tambahan atau koreksi kalau ada kesalahan. Demikian saya tutup dulu. Syekh Rashid Ridha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Fauzian Mutakin
spesialis jantung dan pembuluh darah atas penyampaian materinya. Langsung saja kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Tadi Dr. Fauzian sudah menyampaikan harapannya adalah ada yang menambahkan. Namun jika ada pertanyaan pun bisa dimasukkan ke kolom chat. Chatnya inilah private, jadi private ke Ulun, nanti Ulun akan sampaikan ke pembicara. Oke, silakan yang ingin bertanya atau ingin menambahkan ditulis di kolom chatnya. Kalau menambahkan aja, Rashid, Syekh Rashid. Kalau nambahkan langsung bicara aja nggak apa-apa. Rindu dengan ngobrol dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita. Nah, ya. Silakan Silakan aja. Jadi yang ingin menambahkan, silakan diaktifkan mikrofonnya, langsung aja bicara. Ustazah Siti Kaidah. Nah. Ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menanya kah Ustaz? Nggih, menambahkan lapian lo. Ini betakun jujuran. Ya, betakun. Rasanya tuh dulu pernah terbaca hadis yang tentang di akhir zaman akan ada banyak wabah penyakit dan hanya umat Rasulullah yang terhindar karena memelihara wudhunya. Nah, itu bujurkah ada hadis itu atau gimana? Demikian Ustaz. Betul lah. Ya. Mungkin ditampung dulu. Iya, ditampung dulu. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya lagi, silakan diaktifkan mikrofonnya. Atau kalau malu-malu bertanya, silakan via chat. Sekarang baiknya ngobrol langsung, karena dari pemateri sendiri kangen katanya buat berinteraksi dengan sivitas akademika maupun mahasiswanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, di sini ingin menyimpulkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, mungkin ada yang baru bergabung juga. Jadi di sini materi kita adalah kiat-kiat Islam dalam menghadapi wabah atau ta'un tadi. Nah, di mana Islam ini membagi dua dalam menghadapi ta'un atau wabah tadi. Yang pertama dari segi individual dan juga dari segi sosial bernegara, yang mana ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus bekerja sama dengan pemerintah. Nah, untuk dari segi individual sendiri, itu yang pertama kita lakukan adalah sesuai anjuran dari WHO, di mana kita harus melakukan physical distancing, jaga kebersihan diri, pakai masker, dan juga meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan banyak beristirahat dan lain sebagainya. Terus yang kedua, dari segi Islamnya sendiri, kita harus yakin dan juga ridho dengan apa yang telah diberikan Allah. Yakin bahwa ini semua adalah semua dikendalikan oleh Allah, dan ridho bahwasanya kita menerima ini dengan ikhlas. Terus juga yang terpenting adalah kita harus bermuhasabah diri, terus juga beristighfar, banyak-banyak bertobat, dan juga sabar dalam menghadapi wabah ini. Bisa jadi apa yang Allah munculkan terhadap dunia ini adalah salah satu daripada bentuk kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Nah, yang kedua, dari segi sosial bernegara, ini sudah banyak contohnya di zaman dahulu, di mana dari Khalifah Umar bin Khattab maupun dari kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah sudah dicontohkan, di mana poin-poinnya tadi dari Khalifah Al-Muqtadi yang beliau laksanakan, yang pertama adalah sedekah, di mana beliau sendiri mempraktekkan. Yang kedua adalah mengumpulkan para ilmuwan yang sesuai dengan bidangnya dalam bidang sains untuk menangkal atau memberhentikan wabah ini. Yang ketiga adalah membuat pasukan khusus, yang mana pasukan khusus ini tujuannya adalah untuk menghancurkan kemaksiatan-kemaksiatan, karena boleh jadi kemaksiatan itulah yang memunculkan wabah tersebut. Baik, silakan kepada kawan-kawan, pada para
dokter atau kepada Dokter Paujan apabila sudah mau menjawab. Yeah. Baik, saya mencoba mencek. Jadi memang banyak hadis-hadis yang dipakai tentang wabah ini. Jadi sebagian ada hadis dhaif, sebagian adalah hadis sahih. Kalau hadis sahih yang pernah kita baca sama-sama ini yang terkenal itu adalah tentang sebenarnya physical distancing. Jadi bagaimana kita disuruh Rasulullah kemudian mencontohkan ketika ada unta-unta yang sakit, Rasulullah kemudian memisahkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Ini adalah bentuk physical distancing ala Rasulullah. Kemudian larangan Rasulullah untuk keluar dari daerah wabah dan masuk ke daerah wabah. Ini adalah bentuk bagaimana tentang lockdown. Tapi memang akhirnya banyak yang kemudian mengutip hadis-hadis yang ternyata hadis-hadis dhaif. Salah satu hadisnya misalnya tentang memakmurkan masjid pada saat wabah dan ternyata ini adalah hadis dhaif. Saya tadi mencoba-coba mencari tentang hadis tentang wudhu tadi. Tapi ternyata mohon maaf, ulun belum menemukan. Mungkin yang lain, mungkin Ustadz Dr. Oski mungkin pernah membaca tentang itu, apakah memang ini ada hadisnya dan apakah itu sahih. Karena yang sepanjang yang saya dapatkan, ya memang wudhu ini adalah perintah Allah. Tapi kemudian ketika kita berbicara kan tentunya landasannya dalil. Ketika kita mengatakan bahwa wudhu ini bisa mencegah corona misalnya, kalau ada dalilnya ya kita pakai itu. Tapi kalau ternyata tidak ada dalilnya ya tidak kita pakai maksudnya. Kalau ternyata wudhu ternyata memang secara medis, misalnya secara kesehatan ternyata bermanfaat, ya kita akan pakai. Tidak masalah. Ini secara epidemiologi, secara evidence-based medicine akan kita pakai. Tetapi berat kalau misalnya kita kemudian menyatakan bahwa wudhu ini, kata Rasulullah, ini adalah syariat untuk mengatasi corona. Nah, ini akan berat. Mungkin bisa kita pahami sama-sama. Jadi jawaban ulun, Dok, sementara ulun kada tahu apakah ini ada hadis sahih tentangnya atau ini hadis dhaif atau bagaimana. Tetapi yang jadi catatan adalah ketika kita kemudian memakai dalil-dalil agama untuk menjustifikasi suatu hal, tentunya ini akan berat masalahnya. Jadi ulun termasuk orang yang tidak berani mengklaim bahwa wudhu ini kemudian menjadi salah satu cara untuk mencegah corona. Tapi ulun lebih sependapat cara mencegah corona dengan cuci tangan, kemudian dengan melakukan physical distancing, kemudian berbagai macam kebijakan-kebijakan, kemudian dengan mencegah maksiat dan lain sebagainya itu ada citasinya, ada citasi baik citasi ilmiah maupun citasi dalil. Tapi yang ini ulun belum dapat. Mungkin Dr. Siti Kaidah jangan-jangan sedang mentes ulun. Sebenarnya ada kata Dr. Siti Kaidah. Ini saya bacakan dalilnya misalnya. Mungkin Dr. Siti Kaidah atau dokter yang lain atau rekan-rekan yang lain yang memiliki teks dalilnya mungkin bisa menambahkan. Ini Bu Fujiati kayaknya yang mau menambahkan. Sidin muncul nah. Bu, kalau sekarang mendengar suara pian. Nah, kadang di mute Sidin. Ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah sampai kita keterbatasan waktu di sini, mungkin untuk hadis tentang wudhu yang disampaikan oleh Dr. Siti Kaidah tadi mungkin di lain kesempatan kita bahas lagi. Nah, atau PR bagi semester bawah kah? Kita olah PR. Boleh. Saya ulang. Nah, kumpulkan ke koordinator blok kah? Oke, baik. Sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita mendengarkan closing statement dulu dari kedua pemateri kita. Yang pertama kepada Dr. Oski. Halo, Dr. Oski. Ya, halo. Iya, Dok. Kasih closing statement, Dok. Untuk waktunya sekitar 2 menit. Silakan, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator. Jadi pada kesempatan yang singkat ini sebagai bagian
bagian dari at-tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, ya, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang merugi, adalah Ramadan kita tersisa 5 hari, Bapak Ibu, ya, dan para mahasiswa, para penuntut ilmu agama. Ramadan kita tersisa 5 atau 4 hari, 5 atau 4 hari. Ini jangan sampai 5-4 hari ini hilang sia-sia. Mungkin boleh kita 25 hari yang lalu terlalaikan, ya, banyaknya tugas, banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan rumah dan sebagainya. Akan tapi ingat, wabah ini adalah rahmat Allah untuk kaum muslimin. Ya. Saya katakan lagi, seperti dikatakan oleh Dr. Bujali, wabah ini adalah rahmat untuk kaum muslimin. Dan saya sangat meyakini, betul-betul meyakini, bahwa memang betul. Wabah ini adalah wabah yang terjadi di bulan Ramadan, ini adalah wabah yang dijadikan sebagai Allah, sebagai rahmat dari Allah untuk kita manfaatkan betul-betul rumah kita, ya, istana kecil kita, ya, sekecil apapun itu, itulah benteng kita, benteng terakhir kita, ya. Kita ikuti, kita taati perintah waliul amr kita, yakni Bapak Presiden dan beserta para jajarannya dari tim satgasnya, untuk tetap stay di rumah. Jadi kita tetap stay di rumah, jangan keluar kemana-mana selama tidak perlu keluar rumah kemana-mana. Dan itu merupakan ibadah bagi mereka yang mengaku Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Bahasanya di antara salah satu tanda-tanda orang yang melakukan Islam ahlus sunnah wal jamaah adalah selain dia melakukan sunnah, dia juga tetap berada menjaga persatuan di atas jamaah kaum muslimin, yakni bersatu di atas kaum muslimin, jamaatun kaum muslimin. Karena itu hendaklah dia tidak melanggar perintah dari waliul amr kita, yakni presiden dan jajaran di bawahnya, untuk tetap stay tinggal di rumah sebagai bentuk dari ketaatan kepada waliul amr kita. Ketika kita keluar dari rumah, maka bisa jadi itu merupakan salah satu bentuk kemaksiatan kita kepada waliul amr, yang mana hal itu merupakan sebuah kebaikan ketika kita tinggal di rumah itu. Ya, karena itu hendaklah tetap jaga. Jika dikatakan untuk tetap di masjid, kita jangan sholat di masjid, maka kita turuti. Jangan sholat di masjid, kita tetap tinggal di rumah, sholat di rumah, puasa di rumah, dan itu adalah bentuk dari uzlah kita di zaman ini, yakni kita menyepi, menjauh dari kerumunan manusia, dan itu adalah uzlah, termasuk bentuk ibadah di akhir zaman. Kita tetap sabar sampai akhirnya wabah ini akan diangkat oleh Allah. Kita tetap di rumah, menjaga keluarga di rumah, mendidik mereka di rumah, sampai Allah akan mengangkat wabah ini dari muka bumi. Insyaallah demikian. Oke, baik. Terima kasih kepada Dr. Roski atas closing statement-nya. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari pemateri kedua kita, Dr. Paujan. Silakan, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Saya banyak berterima kasih kepada guru kita hari ini. Hari ini kita banyak mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ini pahalanya sama dengan pahala duduk di majelis, yang mana seperti ada malaikat-malaikat yang berada di majelis ini. Nah, ini kalau majelisnya seluas ini, ada banyak pesertanya, berarti malaikatnya sangat banyak sekali berjajar. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Roski tadi, ulun cuma menambahkan dalilnya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jadi taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri kamu. Namun apabila mereka fa in tanazza'tum fi syai'in, bila kamu menemukan perselisihan dalam satu hal, maka farudduhu ilallahi war rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika ulul amri kita memerintahkan kebaikan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kita taati. Namun ketika ternyata perintahnya bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kembalilah pada Allah dan Rasulnya. Demikian yang disampaikan di dalam Al-Quran. Maka hari ini kita tetap stay at home, kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita, tetapi jangan berdamai dengan corona. Jadi ketika ada seruan
malah kita disuruh berdamai dengan corona suatu hari nanti, dan kita malah menerima dengan konsep herd immunity nantinya, sebagaimana bisa jadi suatu saat pemerintah sudah menyerah dan malah menyuruh kita herd immunity aja dah berdamai aja dengan corona, maka kita sebagai orang yang masih waras berpikirnya, maka kita tetap dengan aturan Allah dan aturan Rasul, tetap lock at home, tetap stay at home saja, dan tetap melakukan berbagai macam kaidah-kaidah kesehatan dan kaidah-kaidah dari Allah dan Rasulnya untuk mengatasi wabah ini. Terakhir, menambahkan dari Dr. Oski lagi, ini adalah detik-detik terakhir menjelang akhir Ramadan. Malam ini adalah malam 27 Ramadan. Maka malam berikutnya 28, 29, 30. Maka sayang sekali. Ini anjuran yang sangat utama sekali adalah untuk melakukan memperbanyak amal ibadah. Bagi yang mampu untuk beriktikaf, maka beriktikaflah. Ada anjuran iktikaf yang benar memang di masjid, tetapi bila tidak mampu di masjid, maka ada kelonggaran-kelonggaran. Beberapa ulama ada yang memperbolehkan bagi wanita jelas diperbolehkan iktikaf di rumah masing-masing, di masjid kecilnya, yaitu di rumahnya. Bagi laki-laki ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan iktikaf tetap harus di masjid, tetapi dengan catatan dengan kesulitan kita untuk mengakses masjid, maka beberapa ulama mengatakan diperbolehkan untuk melakukan iktikaf di rumah. Jadi mengingatkan malam ini adalah malam 27. Jangan lupa untuk beriktikaf, dan mari kita memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon ampun bagi kawan-kawan kita, sejawat-sejawat kita, memohon kemudahan bagi teman-teman yang saat ini bertempur di garis depan untuk melawan corona, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmat-Nya, dan memohon kepada Allah agar bukan hanya menyelesaikan wabah ini, tapi kemudian mengubah negara ini menjadi negara yang baik, negara yang menerapkan syariat Islam di dalamnya. Dan semoga Allah menjadikan kita menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf mohon dimaafkan. Demikian Syekh Rashid Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustaz. Jazakallah. Kalau jazakillah binian aku. Astagfirullahaladzim. Jazakallah khairan katsiran. Nah. Terbaca ini naik beliau jazakillah. Nah, jazakallah Ustaz Oski, Ustaz Fauzan atas penyampaian materinya, atas ilmu-ilmu yang disampaikan pada siang hari ini. Oke, karena sudah menunjukkan jam 2:30 lewat, mari kita tutup majelis via daring ini dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tambah dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kita sempurnakan dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf, selaku moderator apabila ada salah-salah kata dalam membimbing acara ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.